Pi, kapan rencana konser? Yang konser siapa? Tapi jarang live sekarang. Iya. Oh, Nixon pakai pos ya, Pi. Tak kira Mercy. Loh, Nixon pakai Mercy. Cuman kebetulan kemarin yang viral videonya itu yang nyetir saya sama Nixon nyari sebelah. Liburan sekeluarga tapi apa gue bertiga tok. Saya sama temannya Mami. Ngapain ke Thailand? Operasi susu saya. Wah, apa bener gaji langka waktu Ramadan kemarin? Enggak langka. Normal aja. Anak-anak melu kabeh pap enggak ikut. Nixon udah berangkat duluan ke Thailand. Nih mau gini-gini bahasa LPG ya kan. Aku ngasih tahu sama teman-teman, nggak usah panik buying. LPG itu masih tetap ada, masih tetap normal, barangnya juga nggak dikurangi. Jangan panik buying. Nanti kalau panik buying malah tambah situasinya jadi kacau, jadi nggak bisa merata. Ya biasa beli satu ya udah beli satu aja, aman kok. Aman. Katanya harga LPG naik Pak, enggak ada. Kalau LPG itu barang subsidi nggak mungkin naik. Ya sekarang susah Pi, iya padahal jatahnya tuh tetap kok, nggak ada yang kurang. Cuman mungkin itu loh, ada yang panik buying sehingga biasa beli satu sekarang beli dua. Jangan, tetap beli satu aja, aman. Wih, stoknya aman. Abi iya atasnya merah. Susah dan naik barusan beli Pi. Itu yang naik dari pengecer. Kalau dari kita nggak ada kok. Kalau dari pangkalan tuh maksimal 18.000. Ya yang naik itu dari pengecer, bukan dari pangkalan. Pangkalan tuh ada aturannya. Anjir, keren banget. Nyata. Seperti itu. Kita tunggu di Taichung Pi. Ya amin. Taichung itu apa? Taiwan. Di tempat aku udah naik, iya Kak Dinda, mungkin itu pengecernya. Kalau dari pangkalannya nggak ada. Kalau pangkalan dinaikkan itu bisa kena dihukum, nggak boleh. Jadi pangkalan itu jualnya maksimal 18.000. Pi Lubuk Linggau 35.000 kemahalan itu. Kemarin rusak viral yang 3 kilo diisi ke 12 Pi ya, itu oknum itu bahaya itu, nggak boleh itu. Kalau aku Nenek sih ngomong nek ecer harga 21 Pak, tapi di tempat itu tetap 20. Ya kalau 20 mungkin masih wajar lah, karena dia mungkin ngambil dari pangkalan 18.000. Kalau aku beli tas ini oke nggak? Buset, gede banget. Emang tote? Tiga lalu aku beli harganya 22.500, agak kemahalan itu. Tapi ya itu kadang kan pengecer kan, lah nggak ada barang ya sudah lah, mau gimana lagi. Jember harusnya nggak boleh. Jember itu pangkalan tetap 18.000, kemahalan kalau segitu. Kaltim 35.000. Wah, kalau Kaltim saya nggak tahu ya, tapi setahu saya nggak semahal itu. Terus kok gas sekarang isinya kadang cuma setengah ya Pi. Loh, di tiap pangkalan itu ada timbangan, ditimbang aja nggak apa-apa. Yang pangkalan tetap 18 atau apa? Nggak mudah harga, enggak. Pangkalan kalau harga jual di atas 18 bisa di datangin polisi itu, bahaya. Dibuat oknum kok sampai 25.000 Bu. Soalnya bukan oknum itu pengecer. Emang di Pangkalan bisa beli ecer? Bisa dong, boleh dong. Di Bogor harga 23 Pi. Ya mungkin menurut saya kalau eceran 23 masih oke lah. Biasanya aku beli 19,5. Pokoknya kalau Pangkalan
Pangkalan itu maksimal 18.000. Sering nggak boleh pas beli di pangkalan, boleh iya Pak, kadang isinya kayak separuh jadi cepet entek, nggak mungkin itu biasanya bisa jadi bocor sehingga kadang pangkalannya juga nggak tahu, ditimbang aja nggak apa-apa. Di Bandung 24 nih, wah itu saya nggak tahu kalau 3 kilo itu isinya aja kok. Iya dong, isinya aja 3 kilo. Oke. Ini kan Agen lain gimana gitu ya? takutnya. Tapi kayaknya bakal besok apa nih? Banyak agen LPG untuk operasi merah putih. Nggak yakin juga saya. Oh, anjir buah ke sini. Hah? Lihat enggak? Hari ini kita nggak dapat sael. Yang kemarin nggak sarit. Masuk Malang loh. Nah ini kok ingin yuk. Nah ini mentanya aku. Temen nih. Apa itu? Dibayar apa ini? Sedih gak jadi lihat langsung pada, oh yang di cancel itu ya. Apa kabar obrolan baik? Tapi pengen munggah Bupati Kediri ya gak bisa nge-live aku malahan. LG-nya tuh 104. Apa kirim ke Banyuwangi juga kok? Enggak dong, nggak bisa. LPG itu tiap wilayah ada. Masih Aina Tempo dulu repost, thank you yang udah repost. Malam nih malam. Dinda repost, thank you Kak Dinda. Barusan dari Ketos ya kok? Iya di Ketos tadi. Pakai barang putih. Panda Geng Surabaya repost, thank you. Tapi makanan enak Kediri apa ya? Banyak lah. Terus ya Bupati Kediri pi Kabupaten Perkara Pengisian Amburadul. Munggah Bupati enggak lah. Saya itu kalau nggak ada perintah bos nggak berani. Abu atas shoulder back. Apa gitu ya? Atas shoulder. Kalau gas yang pink masih ada nggak? Ya ada dong. Bread gas tetap ada dong. Kediri Ciamik free parkir ya Pi. Iya. Nggak tahu. Pak Jokowi tata telepon ACC Munggah Bupati wes. Jangan. Enggak. Boleh aku isi ya? Salah satunya apa Pi makanannya? Pecel, nasi goreng. Gas melon kenapa langka? Kok enggak, sebenarnya nggak langka. Cuman ya karena mungkin saya takutnya banyak teman-teman yang panik buying aja. Pecel daerah Jando, iya betul. Besok kalau ketemu Kopan live bareng ya Pi sama Kopan, iya kalau ketemu. Ojo jadi bupati Pi, ntar aku susah minta fotonya, enggak lah. Ini Pak Pendek itu enak, ya Pak Pendek lu enak. Malam kurang nih malam.
Mbah Kaisang pas ngopi karo aku iki mau gas kabupaten ngomongnya. Jangan, nah kita apa kata bos saja. Kalau papi jadi bupati nanti susah nge-live lagi, enggak lah. Enggak. Jangan. Kalau bupati enggak lah. Papi itu lagi di Bali ya, Pi? Iya, di Bali dia. Apa dia? Kemarin apa tadi pagi ya telepon saya? Kemarin. Wali kota ya, Pi. Amin. DPR kota ya kok. Udahlah, jangan bahas yang gitu aja lah. Enggak, aku paling tanya. Aku pengen tanya ini, apa namanya? Aku nggak ada tendensi untuk ngomongkan suatu daerah, enggak. Aku ngomongnya seluruh yang nonton. Berarti seluruh yang nonton itu kan seluruh, mungkin seluruh Indonesia lah ini ya. Di tempat kalian akhir-akhir ini merasa nggak sih ada yang mungkin merasa kepala daerahnya kurang care atau gimana? Iya nggak sih? Hari ini itu ya kenalan saya, bukan kita ngomong teman baik juga. Ya oke lah, sering-sering sapa menyapa. Bupati Tulungagung hari ini kena KPK. Kemarin Bupati Ponorogo kena KPK. Gimana sih kalian sebagai masyarakat menanggapinya? Maksudnya kepala daerah itu care nggak sih sama kalian atau gimana? Atau kalian tahun ini merasa kayak nggak punya kepala daerah mungkin? Share pengalaman lah. Tempatku wali kotanya Ajabi, tapi maaf ya kurang dekat. Surabaya Sidoarjo sudah dipanggil juga. Nah, gimana ya? Saya nggak ngomongkan daerah ini enggak ya. Saya kok merasa yang tahun ini kok banyak yang cerita sama saya, teman-teman masyarakat kayak merasa kayak aku kok merasa gak di bupati ya. Aku kok merasa gak di wali kota ya. Kok kayak begitu sih? Bener gak sih? Tempatku PHP, nggak tahu Pi, nggak tinggal di Indonesia. Roni jangan bupati, jangan. Alhamdulillah Karanganyar buatnya Kerko, sering mengunjungi desaku. Bagus kalau itu, bagus. Enggak, saya ini kalau yang bagus ya kita ngomong bagus. Nggak ngaruh sih kok, biasa aja lah, atau ada atau enggak biasa aja. Negaranya amburadul Pi, betul Pi, Kediri malah adem ayem sampai aja. Enggak lah, saya nggak ngomongkan suatu daerah ya, cuman saya merasa kok beberapa lihat di medsos lah, apalah kadang kayak masyarakatnya itu kayak nggak merasa kalau punya kepala daerah gitu loh. Kepala daerah nggak pernah kelihatan, nggak pernah care sama masyarakatnya, minimal nggak pernah berkunjung itu, tapi programnya bisa dirasakan masyarakatnya, minimal begitulah kira-kira. Loh, maksudnya gini, teman-teman tuh jangan juga tidak sopo politik sopo, jangan gitu juga, karena sedikit banyak kalau kalian tidak salah pilih itu ya gimana ya, untuk kelangsungan bisnis dan lain-lainnya di kota tersebut juga sangat berpengaruh itu. Bupati di tempatku namanya Rudi Susmanto. Oh. Kayak bapak gua dong, Rudi Susmanto. Haha, jangan-jangan. Apa nih? Iya Pi, ada gak ada tetap aja ngumpulin duit sendiri. Iya betul memang, tapi minimal gini lah, kalau kepala daerahnya tuh care, kita tuh bisa merasakan gitu loh, serius itu.
Sebenarnya lagi nggak baik-baik ya kalau negara ini ya. Ya nggak negara ini aja lah, karena kan situasi juga banyak, ada perang juga. Aku di Jabar, KDM cepet tanggap masalah di masyarakat pi, woi bagus. KDD oke tuh. Program MBG gimana pi? Ya kalau programnya bagus ya, cuman kadang kan kalau saya lihat ya ada beberapa oknum begitu-gitu aja. Gas pi, Jatim 1 pada geng kawal sih ya, apa? Belum kelasnya lah kita itu. Saya tuh senang begini aja. Jadi kader partai bisa bermanfaat, yang positif-positif aja, gitu aja. Konek Kabupaten wae kanggo lah jalan. Programnya bagus, pelaksananya nggak sesuai. Iya. Kabupaten butuh sampean, janganlah, jangan. Banyak yang lebih pinter dari saya kalau kabupaten. Kalau saya boleh ngomong jujur, makasih Pi dulu pernah dikasih minyak goreng. Saya boleh ngomong jujur ya. Ya ini sebenarnya nggak ada cerita apa-apa ya. Kalau secara kemampuan saya mungkin kalau kota saya masih seneng lah, saya seneng. Tapi kalau kabupaten itu kalau nggak benar-benar orang pinter tuh nggak bisa loh. Karena saya tidak menguasai bidang pertanian, itu nggak gampang. Makanya kalau kita harus gini bos, tahu diri itu memang lebih harus kita punya. Rasa tahu diri itu harus kita punya. Pejabat kalau sudah pejabat lupa janji-janjinya ya kok ya. Itu sebenarnya bisa diatasi, begitu tuh bisa diatasi. Kalau saya dulu gini, saya dulu ya, ini cerita aja. Saya nggak ada niat kampanye apa enggak. Ini dulu. Saya dulu tuh kalau kampanye selalu ngomong gini, jika saya bisa menjadi kepala daerah, balai kota itu akan saya buka, ya kan. Nah, jadi ada dulu mungkin pernah janji apa, pernah apa namanya ya, yang penting janji lah ya, pernah janji apa kepada masyarakat bisa nagih. Dan sekarang kalau kita jadi kepala daerah, jadi bupati, jadi wali kota eksklusif, nggak bisa nemoni masyarakatnya, lah gimana masyarakatnya bisa mengadu kan gitu kan. Mama nih loh, Pak Roni dulu waktu kampanye janjinya janda-janda dipiara, ini gimana kok ada janda-janda? Oh iya lupa mungkin saya. Oke, segera keluarkan program ngopeni rodo-rodo, kamu kan gitu. Ya itulah menurut saya. Ya yang penting kedekatan kepala daerah dengan masyarakat, terutama kepala daerah ya. Kalau gubernur, presiden tuh kita ngomongnya terlalu jauh lah. Kalau kepala daerah tuh memang harus dekat dengan masyarakat, harus dekat. Minimal itu masyarakat ada apa-apa tuh kepala daerahnya bisa gimana ya, namanya kepala daerah itu kan bapaknya, ibunya masyarakat ya. Jadi kalau anaknya ada masalah ya dia harus bisa bantu kan gitu tuh kira-kira ya. Janda dipiara gimana Pak? Loh, dulu program saya itu ngopeni janda-janda, serius. Loh, bahkan kalau saya boleh cerita apa namanya itu bukti-buktinya ada itu, baliho-baliho saya. Program Koperasi Merah Putih itu program saya duluan malahan. Saya dulu ya ngomong kalau saya jadi wali kota kan, saya tuh pengen punya program warung jogo. Itu ya kayak Koperasi Merah Putih gitu. Jadi beras kita subsidi. Pokoknya orang yang berKTP Kota Kediri boleh memberi beras per kilo seharga di bawah 10.000. Dari mana uangnya ya? Kita subsidi dari pemerintah. Asalkan yang beli harus masyarakat Kota Kediri, masyarakat yang berKTP Kota Kediri gitu. Kenapa kita mesti takut? Tapi pernah nyalon dan dulu gini, saya dulu pernah sama Mas Kaisang didukung untuk nyalon wali kota, tapi di hari H Mas Kaisang ngomong, Mas Tony nggak usah berangkat ya, saya aja nggak berangkat. Kita masih ada ya namanya politik itu kan ada mungkin ada obrolan dengan ketua partai yang lain. Oh siap Mas, nah, gitu aja. Kita tuh ngikut aja, biasa aja saya itu. Saya juga nggak terus sakit hati bang, enggak, biasa aja saya.
Loh, terus program apa janda-janda dulu. Saya udah ngomong, kalau saya jadi wali kota ya kan, janda-janda di kota Kediri itu ya saya apa? Saya piara, saya santuni kan gitu. Tapi ya mohon maaf, janda yang usianya janda-janda yang berusia ya 30 tahun ke atas, 35 tahun ke atas. Jangan janda-janda yang usianya 20 ya bahaya. Itu nanti kita kasih Iqbal aja. Iya kan? Nah. Iya banyak tuh. Aku janda 39 wi anak 2 lah. Kayak begitu tuh kalau di Kediri masuk. Janda muda gimana? Janda muda kasih Iqbal aja kalau janda muda. Apalagi sampai lupa dulu. Ya jelas warung Jogo itu kayak Koperasi Merah Putih gitu. Tapi nggak perlu bangun gudang lagi di tiap kelurahan udah ada. Nah, nanti pemerintah mengeluarkan anggaran untuk nyubsidi masyarakat biar bisa beli beras murah. Nah kan saudara-saudara semua saya semua kan ini apa namanya pabrik beras. Jadi saya ngomongnya kan gampang. Ya kan lebih masuk akal nggak sih mama nih waktu itu ya beras 12.000 per kilo, ya udah kita subsidi 3.000 jadi 9.000, itu kan masuk akal. Tapi tiap kartu keluarga ada batasannya. Apa namanya, mama ini orangnya berapa, ibu bapak sama anaknya aja, oh ya mungkin kecukupan gizinya segini. Nah, nanti kan ada tuh aplikasinya di kelurahan, oh maaf pak, bapak sudah terlalu overload beli berasnya, jadi nggak bisa beli harga 9.000. Nah, tapi kan sudah membantu banget. Yang penting kan begitu. Saya dulu ya kampanye ya pada waktu itu minyak goreng harga 18.000. Saya subsidi, saya kasih ke masyarakat berapa? 10.000. Nah, kayak begitu. Jadi masyarakat tuh merasakan gitu loh. Oh, ada apa? Ada manfaatnya lah. Ya pokoknya poinnya itulah. 2009 Korode wali kota. Enggak lah, saya udah nggak terlalu apa bernafsu ke sana. Tempat papi ada MBG. Kalau Kediri ya pasti ada, tapi saya nggak punya saya. Saya ditawari juga teman-teman MBG, males lah, ngapain. Pamit dulu ya papi, bye. Jam berapa sih nih? Hampir setengah 12. Papi, halo Kak Christine. Bocil barbar dapat MBG nggak? Nggak dapat, di sekolah dapat. Papi mami semoga sehat terus ya Pimi. Makasih. LPG minyak subsidi juga dulu sama aku bro. Iya. Iya LPG saya juga. Dimana ada kesulitan saya selalu turun. Tapi nggak punya dapur ya. Saya nggak punya dapur. Dapur LPG nggak punya. Kalau dapur di rumah saya punya. Tapi dulu ya bye Kak Dini. Baru live lagi Pi. Iya udah 1 jam nih saya nge-live. Tadi habis dari makan dari Ketos itu. Terus nganggur kangen teman-teman nge-live lah. Ngobrol-ngobrol gak jelas. Mami mana nih mami nih? Notifnya baru masuk ya begitu karena saya nggak pernah bayar, makanya sama TikTok nggak pernah kasih notif. Kenapa nggak ambil MBG Pak? Enggak lah. Ya kalau menurut saya ya kita tuh nggak boleh serakah.
saya sudah punya pekerjaan yang bisa menghidupi banyak orang, ya sudah, masa semua harus kita kuasai, biar yang mungkin merasa kurang atau dia membutuhkan pekerjaan itu, ya biar diambil gitu aja lah. Di sekolah swasta bocil juga ada MBG, ada. Masa iya semua pekerjaan kita mau ambil? Makasih Bro Roni, banyak ilmu yang sudah menginspirasi untuk saya. Sama-sama Kak Rizky. Bener ya bagi masyarakat, iya. Kami tidur dulu bro, siap. Iyalah, lah kalau kita semua kita kuasai, kita serakah, ya gimana? Ngapain? Udah lebih dari cukup, ya udah lebih dari cukup. Saya tuh udah bersyukur lebih dari cukup. Ngapain? Ini ada dapur MBG, kita ikut-ikutan, ngapain? Nanti saya joget-joget malah viral lagi nanti. Nggak ada untungnya ya, Pi. Ya ada untungnya, tapi buat apa saya tuh? Ya nggak tahu ya, saya itu bukan semua orang duit pasti butuh ya, cuman ini pelajaran hidup saya aja. Pelajaran hidup saya aja. Gini loh ya, semua tuh kalau berlebihan juga nggak baik. Apalagi saya merasa rezeki saya itu sudah lebih dari cukup ya, terus ngapain saya jadi orang serakah? Ya kan, ya gara-gara buahnya banyak busuk, nah itu gitu kan malah dolim kalian. Dipikir orang umpama nih, saya nggak ngomong saya ya, kalau saya tuh masih cukup aja, wajar aja. Kita berkhayal aja lah ya, khayal aja. Seumpama nih kita nih jadi orang yang kaya bener, punya uang, nggak usah yang muluk yang nggak umum gitu. Kita ngomong umumnya orang kaya, punya uang 10 triliun gitu. Kalau nggak habiskan itu udah bingung kita itu. Belum habis, besok udah ditambah lagi. Belum habis, ditambah lagi. Terus kalau dia tidak bisa memanfaatkan itu hidupnya, ya dia jadi stres juga dia. Orang kadang ya, saya pernah tuh, saya cerita. Saya punya pandangan seperti ini kan. Ya orang nanya sama saya, Pak, ini driver Grab di Jakarta. Ngomongkan pekerjaan, Bapak kerjanya apa? Oh iya, saya mitra Pertamina, gini. Oh iya, Bapak nggak pengen kerja ini Pak, karena di mitra kan banyak linknya. Saya ngomong, nggak Pak, saya itu udah merasa lebih dari cukup ya. Kita tinggal bersyukur aja, bermanfaat. Nah, terus saya juga ngasih gambaran filosofi seperti itu. Tapi orang tuh Pak ya, kalau udah kaya bener loh, duitnya mau dibuat apa? Dia ngomongnya begini sama saya, loh kalau saya Pak, saya akan pakai untuk beramal. Iya Pak, sama aja orang beramal itu ya nggak tahu ya, ini kan menurut saya mungkin ya. Contohnya gini aja, orang beramal sama orang beli mobil itu happy-nya sama, betul nggak sih? Nah, kita pokoknya nggak pernah punya mobil ya kan, terus kita beli mobil, waduh diantar ke rumah naik towing itu rasanya aduh alhamdulillah ya, puji Tuhan ya, akhirnya kita punya mobil ini, aduh seneng banget Oke, habis gitu ini ngomong orang kaya baru ya. Habis gitu 2 bulan lagi dia beli mobil lagi buat istrinya. Waduh, mobil baru lagi Tiba-tiba terus 2 bulan lagi dia beli lagi buat anaknya. Mungkin ya di mobil kelima itu udah biasa dia. Udah nggak se-exciting mobil pertama maupun kedua. Sama halnya dengan orang beramal. Orang beramal itu kalau kita mensyukuri sama oh iya ya, kita bisa ngasih orang itu, waduh, saya bisa merasakan feel-nya orang beramal kan. Waduh, ya kita merasa bangga dengan diri kita sendiri, bangga bisa bermanfaat ngasih orang ya kan. Tapi itu kalau setiap hari ya biasa aja pasti. Bener gak sih kira-kira? Iya kan?
Iya kok bener, iya. Masuk akal, iya, makanya itu. Berlebih soalnya sudah jadi kebiasaan. Pertama kali melakukan pasti feel-nya kan, waduh. Setelah tua-tua tiap hari ya biasa aja, iya kan? Ya itu. Semua tuh pasti begitu. Kita beramal tuh kan nggak semua orang tahu, iya, tapi feel-nya kalau kita beramal ya sama aja kayak begitu. Feel apapun feel-nya tuh seperti itu. Walaupun beramal mau nggak tahu orang pun ya itu tadi kita vibe-nya orang beramal tuh apa sih? Kan pasti kita bangga dengan diri kita. Oh iya ya, kita dalam diri kita ya, bukan kita pamer untuk orang lain ya. Oh iya ya, aku ki ya wong apik termasuk ya. Masih ingat sama orang yang susah. Nah, kita bangga dengan diri kita sendiri, bangga memang. Tapi kalau tiap hari bangga begitu kan nggak hilang juga kan feel ya. Makanya kalau menurut saya itu tadi, segala sesuatu itu nggak perlu berlebihan. Udah punya duit cukup, udah lebih dari cukup, kira-kira kita bisa ninggali anak turun kita secukupnya, ya sudah kita aja. Malah bank love. Iya men. Ini kalkulator belum ada. Oh ini contoh. Kita nggak usah ngomongan orang yang muluk 10 triliun. Kita ngomong yang umumnya aja, yang teman-teman yang di sini ada lah ya. Umpama kita tuh punya uang 1 triliun gitu. Kita ngomongkan umumnya orang kaya Jakarta lah ya. Kalkulator gak bisa hitung. Dikali 5%. Satu. Kali 5% sama dengan ini dibagi 12. Oke. Malam. Hai. Baju siapa itu gede amat? Ini oversize ini, bukan gede, pas loh. Ganteng mana pi? Ganteng yang mana? Bocil barbar. Ini ada nih. Hai. Hai, itu. Hai. Kalau apa kabar? Kemana ini? Ya di rumah aja. Yo belum bubuk itu tanya itu. Baju lebar kok belum tidur tuh? Aku belum ngantuk. Aku belum ngantuk. Apa sayang? Ini juga belum ngantuk. Iya, apa sih kelas? 5 menit lagi lah. Setengah 12. Baju barbar. Ya, ada kalau aku nge-live ini kelihatan gemuk, tapi kalau gini bener enggak juga. Cuma emang aku naik 2 kilo sih di Thailand kemarin. Ini sekarang udah kembali ke 65. Kemarin sempat 67. Tidur sama papi mami ya? Iya. Dia masih takut tidur sendirian, nggak mau.
dari baju juga kayaknya Pi. Ya, ya memang ini oversize bajunya. Turun 2 kilo, kemarin naik 2 kilo, sekarang udah tahun sekilo. Mami mana Pi? Tahu Mami di kamar. Iya, TikTok tuh pokoknya kalau kita nggak promote gitu ya. Kadang saya nge-live itu aja loh ya. Di tempat dia kayak nggak nge-live, di tempat Mami itu pernah begitu. Weekend ntar kemana Pi? Saya minggu ini kayaknya di Kediri. Soalnya kamar saya di Malang lagi dibongkar. Betulin apa parketnya itu loh. Di Katolik mewajibkan sunat nggak sih? Saya nggak tahu ya. Tapi kalau kita hidup di Jawa kebanyakan walaupun orang Cina, orang ya Arab jelas lah ya. Walaupun keturunan Cina juga kita sunat aja. Kenapa? Mau disepil? Nanya nggak diharuskan Kak disunat cuma untuk kesehatan ya. Karena ada Lucky malam kurang nih sehat selalu, thank you. Iya untuk kesehatan aja. Nixon dulu sunatnya di dokter Kediri. Terus Ferik itu sunatnya di Bogem Jogja. Bocil belum Pi, bocil belum sunat. Tapi kami gak ikut Kopan ke Palembang, enggak dong. Saya itu kan kalau nonton Panda paling kemarin saya nonton Panda di mana ya? Kok jadi lupa saya. Kemarin saya nonton di mana ya? Jakarta di mana ya? Oh di Noya. Lali sampean. Bogem kawasan ada Pi dekat rumahku ya. Noya kemarin nonton Panda terakhir. Tapi nggak ada acara ke Gus lagi, ada dong, nanti ada acara. Ya saya itu kan ya nggak bisa rutin lah. Nanti kalau rutin saya dikira Pak panitia pengajian nanti saya. Tanggal 30 April pada di Mimi House Kuala Lumpur ya Pi? Iya, saya hadir kayaknya. Malam Pi, salam dari Malaysia. Udah aja. Kalau ngantuk oke. Nanti kalau gabut lagi nge-live lagi. Aku selalu kangen kok nge-live itu, selalu kangen aku nge-live. Ngobrol-ngobrol nggak jelas ya kan. Seneng banget lihat Panda sekarang makin sukses. Amin. Saya sih semuanya sukses, saya seneng kok. Waktu di Noya aku berdiri di sebelah Papi mau nanya tapi malu. Nanya apa? Sehat ya Pit, makasih banyak. Yang penting sehat lah. Yang penting sehat. Betul itu. Pi, apa sih yang bening? Ini apa sih Pi? Sebelah tadi ya Pi ya? Ya. Sehat ya Pit, thank you. Waktu pada di Bogor aku nonton mau foto susah banget. Miss you Papi Mami, bye. Semoga Papi Mami Kopan juga keluarga sehat terus, makasih. Bye guys. Kenapa tadi udah 100 sekarang gua bilang bye jadi 113. Benny Wong malam kroni Ben, tanggal itu ya, tanggal 2 kita rame-rame di festival itu. Ada Panda, ada Denny Caknan. Benny Wong ini kalau di tempat Panda namanya Panda Geng, kalau di
Denny Caknan namanya tenanan itu betul-betul wes ini fannya Denny Caknan betulan tuh Kobeni Wong itu. Papanya Kopan udah sehat ya Pak? Sehat sekarang di Bali dia. Hari ini Kopan main gak kok? Main dong, hari ini di Palembang kayaknya ya. Gak tahu aku, kamu jangan tanya aku jadwal, aku gak hafal jadwalnya itu. Udah 101, tak pamiti naik lagi jadi 115. Jangan lo kasih dah. Hah? Mantuk ya Jan. Kasih. Nggak beli. Alumni tenanan and pas hati. Biar ada ngopi-ngopinya. Masih oke banget kok. Mau lihat Mami, Mi? Nih, ada nyari ini. Istirahat, Pak, jangan sudah begadang. Mana sih? Gitu tadi, pengen lihat Mami. Ayo Mami, betul. Hai. Apa sih? Nggak ada yang cari kamu. Gak ada kok. cari kamu kok. Oh ada. Melas banget sih kalau gak ada yang cari. Bye. Bocil. Bocil gendut. Bocil gendut. Bukan. Apa? Ih, Apa kalau nggak gendut? nggak bawa aku mau. Gemoy. Apa bedanya gendut sama gemoy? Tidurnya udah malam ya. Bye guys. Ngantuk banget guys. Bye. Bye. Besok kalau ada anak-anak, besok anak-anak pulang tuh Ferik sama Vanessa nge-live lah bentar-bentar ya. Bye. I love you guys. Bye.